inilah sebetulnya kalau dikubur di Jawa itu ada proses penyucian dengan cara seperti tadi. Seperti ini. Iya, awali ini. dengan ini, kemudian ada terakhir Pangentas Panjurung Sukmo Atman Manunggal. Menurut Pak Nengadana, Ketua Sabawolake Parisada Pusat, yang namanya Pangentas Panjurung Sukmo Atman Manunggal ini sama dengan, identik dengan di Bali yang namanya Dewa Pitra Pratiste. Pahamnya saja. Iya. Hari kelima. Hari kelima. Lah, manusia ini kan terbentuk oleh 5 unsur. Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta. Itu kan didapat di alas setelah dia di bumi, setelah dalam kandungan. Maka itu harus disucikan. Sebelum dikembalikan kepada Sang Yang Panca Mahabhuta, disucikan dulu dong. Kalau di Bali kan dibakar, diaben. Pengembalian Panca Mahabhuta dengan mantra mentu. Bukan sekedar dibakar seperti bakar singkong. Tidak lah ya. Hari kelima ya. Penyucian Panca Mahabhuta. Ya. Kembali menjadi Sangyang Panca Mahabhuta. Hari ke-6 apa? Hari ke-6 ini paling vital. Kenapa? Orang bisa gagal moksa, gagal masuk surga dalam versi Hindu misalnya, hanya gara-gara 6 ini. Sadripu ini loh. 6 yang harus makanya dibilang musuh itu. Bukan sad apa, sad musuh dibilang, karena ini memang sangat mengganggu Sadripu ini. Contoh misalnya, Sadripu. Dan dapat dari mana kita sad 6 ini? Itu kan semua kita bisa dapatkan dari 9 penjuru. Kita misalnya kama, nafsu gitu ya. Karena melihat, nafsu melihat orang-orang sekelilingnya ini. Yang di sana begini, nafsu kita. Nafsu ingin memiliki kaya sebagainya. Nah kemudian serakah juga begitu. Oh dia begitu, tetangga gitu. Nah serakah dia. Jadi 6 ribu ini sebetulnya lebih banyak diterima dari 9 penjuru. Ini harus dibersih. Dilebur dengan Pitra Puja hari ke-6. Hari ke-7 Pitra Puja. Sekarang lihat, dalam hidup ini manusia bisa hidup. Apa sih unsur-unsur terkecil tapi sangat menentukan dalam dirinya, tubuh. Ada yang namanya Saptadatu. 6 elemen inti yang menentukan manusia ini bisa hidup. Ada 6. 7 ya, maaf. 7 Saptadatu ini 7. Ya. Elemen inti yang ada dalam diri manusia yang kelihatan kecil tapi menentukan manusia ini bisa hidup apa jadi mayat. Apa aja, Ji? Pertama, bulu. Nah, bulu ini kan menjaga suhu tubuh. Rambut, Ji. Bulu ini menjaga suhu tubuh. Oh. Kemudian kulit. Kulit menjaga kita dari serangan-serangan dari luar, alam misalnya dingin, panas segala macam. Melindungi badan. Pelindung. Bajunya. Bajunya. Sekarang bulu, kulit. Urat. Uratnya kan mengatur semua. Darah, makanan, oksigen. Ya. Bulu, kulit, urat, darah. Darah kan yang menghidupkan kita. Kalau nggak darah kan mati kita. Nah, hidup. Nah, darah ini. Di sini darah sebagai salah satu unsur. Nah, setelah darah apa? Daging. Daging yang menurut kita ini bisa berbentuk. Ini kan daging. Coba cuma darah sama nggak ada, cuma darah aja. Nggak bisa ngapain kita. Iya. Urat, bulu, kulit, urat, darah, daging. Yang membuat kita bisa berdiri, jongkok, jalan, tulang. Tulang ini. Tulang ya. Terus yang memberikan energi kepada tulang apa? Sumsum. 7 ini. Nah, ini kan juga kita dapatkan setelah kita hidup di bumi. Kalau kita mau mati, dikembalikan lah. Iya. Dikembalikan dalam keadaan bersih, jangan dalam keadaan kotor dikembalikan. Karena bersih lah dikembalikan. Masa kotor kita kembaliin? Piring kita cuci dulu. Nah, 7 kembali. Saptadatu itu kembali pada hari ke-7. Hari ke-7 sampai. Kemudian ini kan sudah hampir seluruh organ. Nah sekarang lihat, dari organ-organ tubuh yang paling banyak menyimpan dosa yang mana? Balik kepada Bhisma Parwa. Bhisma karena merasa selama hidup menerima makanan, minuman, dan lain-lain kenikmatan dari Korawa yang penuh dengan dosa, dia tidak mau mati sebelum darahnya habis kering.
darah keluarkan darah, keluarkan darah. Kenapa? Karena dia mengatakan dosa-dosa itu mengendap dalam darah. Maka darah perlu penyucian yang kedua. Tadi kan sudah sebagai elemen. Iya. Sekarang perlu khusus ini penyucian darah terkait dengan dosa-dosa. Dosa-dosa. Ya. Iya. Nah, tadi darah dalam kaitannya dengan salah satu elemen membuat manusia ini hidup. Ini dosa ini. Hari ke-40. Hari ke-40. Ya. 7 lompat ke 40. Ya. Lah. Kemudian setelah hari ke-40, hari ke-100. Apa 100 ini? 100 ini menurut versi Jawa adalah jumlah ruas tulang yang kecil-kecil. Jadi tulang jari berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 kaki. Terus ruas tulang yang kecil yang lain lagi, yang di lutut segala macam itu. Ya, atau di rusuk misalnya. Iya, banyak. Katanya jumlahnya 100. Maka hari ke-100 adalah Pitra Puja untuk menyucikan ruas tulang yang kecil-kecil. Kecil-kecil. Lah, sudah kecil. Sekarang setahun. Lompat lagi nih. Jadi kan kalau di Jawa itu ngapain nggak sekaligus selesai dalam 2 hari, 3 hari atau sebulan. Bertahap dia. Sehingga apa? Nggak terasa biaya itu kecil, cuman Pitra Puja aja terus. Iya. Nggak terasa. Dan masih ada peluang untuk misalnya, oh saya nggak punya uang. Kita masih ada peluang untuk nabung. 1 tahun pertama, namanya menak pisan. Menak pisan itu apa, Ci? Ya, menyambut hari yang pertama. Oh. Menak pisan tahun pertama. Tahun pertama. Nah, apalagi ya? Tulang yang besar-besar dibersihkan. Tadi kan tulang kecil-kecil, tulang besar-besar. Semua dibersihkan. Nah, habis. Tahun pertama, penyucian tulang-tulang balung. Tahun kedua, semakin jarang ini. Tahun kedua, lah, takut ada yang ketinggalan penyuciannya. Oke, tahun kedua menak pindo, sucikan seluruh tubuh. Tahun ketiga, nyewu 1000 hari, 3 tahun. Ngapain 3 tahun nih? 3 tahun itu versi Jawa, leluhur sudah menjadi taksu dan siap punar baul. Lah, setelah itu apa nggak ada lagi? Mau menyempurnakan lagi? Ada. Nah, orang Jawa membuat pengeling-eling. Pengeling-eling apa, Ci? Iya, memperingati. Oh, leluhur saya dulu. Jadi kalau saya ini ada karena leluhur, ucapan terima kasih. Oh, untuk mengucapkan terima kasih dan mengingatkan ya keturunannya. Keturunannya. Nah, kemudian ada lagi, kita kan belum bicara moksa. Belum. Nah, kita sebenarnya yang namanya nyewu itu kalau di Bali namanya memukur. Identik dengan memukur. Memukur. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Kita bicara moksa nih di Jawa nih. Iya, moksanya gimana? Moksanya itu ada upacara namanya pengentas. Panjurung sukmo. Mendorong si roh. Pengentas panjurung sukmo, Atman manunggal. Supaya si Atman ini menunggal dengan Brahman. Dengan Brahman. Harapannya ya. Moksa. 3 tahun. Selama 3 tahun proses. 3 tahun lebih lah. 3 tahun lah kira-kira. Tapi kan nggak terasa. Malah kita bisa ingat leluhur terus selama 3 tahun. Inilah sebetulnya kalau dikubur di Jawa itu ada proses penyucian dengan cara seperti tadi. Seperti ini. Iya, awali dengan ini, kemudian ada terakhir pangentas panjurung sukmo Atman manunggal. Menurut Pak Nengadana, Ketua Sabawolake Parisada Pusat, yang namanya pangentas panjurung sukmo Atman manunggal ini sama dengan, identik dengan di Bali yang namanya Dewa Pitra Pratiste. Mendewatakan para leluhur. Sehingga di Bali disebut Betara Yang Guru. Di Jawa juga entas-entas ini, pangentas ini, atau disebut Dharma pangentas, ini juga harapannya leluhur menjadi Betara Yang Guru. Yang Guru, harapannya ya, Ci. Cuman di Jawa mungkin biaya untuk sampai 3 tahun nggak butuh terasa. Iya. Karena cicil. Betul, dicicil. Itu. Nah, bagaimana halnya dengan umat Hindu yang tempat lain? Seperti yang di Kalimantan, Kaharingan. Iya, Karo, Pak, Tamil. Loh, mereka punya pola sendiri. Kalau Tamil dia dikremasi ada.
Berarti ya. sesuai dengan adat. Ya, sesuai dengan tradisi mereka. Kita nggak bisa bilang salah ini, itu salah ini benar. Iya. Nggak bisa kita katakan ini Jawa yang paling benar. Nggak bisa. Pola kita di Hindu itu, Iya. itulah sebetulnya pola yang ditunggu-tunggu oleh mereka-mereka yang belum sempurna. Maaf, kita nggak bicara agama. Kita bicara yang belum sempurna atau yang sedang menunggu. Mereka tahu. Karena situasinya ini, situasinya ini. Kita tahu. Kasihan Mereka juga, tahu, iya. kasihan. Ada yang menunggu sampai ratusan tahun, Pak. Ya, apalagi sampai ribuan. Iya, gitu. ratusan tahun. Makanya jumlahnya banyak. Tersiksa pasti, Ji. Ya, artinya begini. Mereka masih kena hukum-hukum bumi. Nah, apalagi Yang itu, dimaksud adalah musim panas dia kepanasan, musim Iya. hujan dia kedinginan, jam-jam makan dia lapar. Tapi dia nggak bisa mati dong. Orang roh kok. Ya makanya kesiksa banget. Ji. Nah, jadi ada perasaan yang sangat menderita. Nah, kemudian setelah di alam sana lah dia tahu, oh ini jalannya yang benar. Nah, ketika ada rencana kita untuk melaksanakan entas-entas Jawa ini, mereka di alam sana udah tahu, mereka sudah woro-woro, sudah publikasi. Weh, nanti ada acara gini loh, ikut ya. Oh ya, sampaikan yang lain, ya ikut, ya. Sehingga kadang-kadang besok acaranya, malam ini udah ngantri. Kalau ngantrinya itu mereka nggak bikin ulah masih mending. Ini bikin ulah ya. Loh, ada yang coba tanya anak-anak Majapahit itu. Waktu kita bikin tas-tas di Taman Mini. Besok acaranya. Mungkin woro-woronya salah informasi. Dikatakan mungkin hari ini acaranya. Oh, malam ini. Datang ke sini, loh kok nggak ada, kok belum ada. Kira Terjadilah salah paham. amuk mereka. Kan langsung hujan angin, berapa banyak itu pohon-pohon patah. Tanyalah itu, pohon patah hancur, pada dirusak semua itu. Itu mereka punya kerjaan. Nah, karena mereka, kita sudah jauh-jauh datang ke sini, menunggu sekian lama. Sekarang nih, kok begini? Tuh. Besok baru kita lakukan acaranya. Nah, kalau di Jawa tidak pernah terjadi seperti itu. Iya, setuju. Walaupun, waktu di Bali itu, datang mereka malam itu. Tapi tidak membuat kerusuhan lah. Iya, karena pas informasi. Ya, informasi tepat. Tapi seringkali juga ada. Yang jahil masih. Bukan yang jahil. Terus? Ada kejadian, upacara sudah selesai, datang telat. Oh, telat. Terlambat informasinya. Mungkin karena jauh dan sebagainya. Iya. Terlambat, ya sudah. Nggak bisa kita, karena Banten sudah di Perlina. Iya. Nggak bisa. Ada yang begitu. Ini mungkin by kasus aja ya, Iya, by tidak kasus. selamanya ya by kasus seperti itu. Nah, di Jawa terakhir yang saya ikuti, di Jawa Timur, di Gresik itu umat Hindu Madura melaksanakan entas-entas. Yang muput itu adalah ide Pandita Dharimika Sandi dari Geria Kertajaya di Kediri. Orang Jawa, tapi nampaknya orang Bali. Nah, beliau melaksanakan entas-entas. Di Gresik itu jumlahnya yang dientas, yang terdaftar nama-namanya 1614. Satu hari selesai. Bantennya, ya selesai. Bantennya kombinasi antara Banten Bali dengan Banten Jawa. Karena saya lihat ada Daksina di sana, Daksina Linggih. Nah, lalu bagaimana? Nah, orang-orang Jawa yang masih terinspirasi dengan apa yang di Bali kan berpikir, lah kalau di Bali kan di Linggan, di Sanggah Kemulan, Iya. di Arong Telu, di Merajan kan gitu. Iya. Lalu Jawa gimana? Kami kan nggak punya Merajan. Nah, rupanya Pandita ini pinter. Dia dibantu oleh penyuluh dari Blitar yang namanya Pak Yuliono. Pinter. Udah, gini aja, nggak usah mikirkan itu. Bikin pelangkiran. Jadi di tiap rumah umat Hindu di Gresik, di Jawa Timur itu, yang di Madura itu, orang Madura, ada pelangkiran di rumahnya. Di mana, Ji? Posisi Untuk mana? menginggihkan. Kalau masalah posisi, tidak masalah. Pelangkiran di mana saja bisa. Mau ngadap ke barat, ngadap ke timur. Nah, biasanya kan ritual ngelinggiang dewa yang itu Ya. kan biasanya pelinggih rong telu. Kalau tidak punya pelinggih rong telu, sebaiknya bagaimana? Pelangkiran aja cukup. Cukup Di ya? ruang suci. Untuk semua Semua. Hindu, saudara cukup. Misalnya kita sekarang tinggal di apartemen. Nah, Loh, kita nggak punya apa-apa. Apartemen kan semua terbatas. iya, Tapi kita kan tetap butuh sembahyang. Iya. Ya bikin pelangkiran satu. Linggihkan di situ, nggak masalah. Prosesnya gimana untuk ngelinggiang itu? Ya setelah dari ngaben masal misalnya Cilincing ya, bawa saja itu daksinanya. Halo di sana, kasih tirte.
bisa. Kasih canang, selesai. Dan itu kan bukan berarti leluhur yang melinggih di situ. Kita ngelihan lewat wahana itu. Wahana. Beliau mana mau terikat di situ aja. Di Long Telu pun juga belum tentu beliau di situ. Beliau kan melanjutkan perjalanan ke alam yang lebih tinggi, ke lebih sempurna, sampai beliau menjadi Betara. Artinya itu sebagai simbol. Simbol. Itu wahana, media. Media untuk perjalanan sang jiwa, ataupun ketika sang jiwa akan kalau ada keturunan yang sembahyang, beliau hadir, itu sebagai media. Gitu. Ya, Hindu itu sebetulnya banyak jalan, fleksibel banget, ya. tidak ada yang sulit sebetulnya. Kita yang berpikir, waduh susah ya, karena nggak mau cari tahu, Ji. Karena kita nggak pernah belajar dan mau mencari apa sebetulnya, gitu. Seperti itu. Ya, Ji, terima kasih untuk penjelasannya dan pemahamannya tentang sama-sama. Yang tadi ini menurut Weda dikubur atau dikunasi. Iya. Mudah-mudahan umat bisa memahami. Tidak ada rasa takut ya. Iya, tidak ada rasa takut dan tidak berprasangka buruk dengan apa yang tidak kita pahami secara mendalam. Perlu kita kaji, perlu kita cari tahu lebih dalam agar tidak timbul masalah-masalah. Ya. Itu dari kami penjelasan mengenai bincang-bincangnya tentang tema hari ini. Semoga pemirsa Hindu Channel bisa mengambil wawasan-wawasan ini dan bisa mengambil sisi positifnya, tentunya sisi positifnya. Ya. Agar tidak lagi berprasangka buruk intinya, Ji. Ya. Nanti ujung-ujungnya kita akan banyak berbuat dosa. Terima kasih, Haji. Sama-sama. Mari, Haji, kita tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.